Oke, sekarang kita akan bertualang bersama sebuah alur cerita film seru berjudul Shang-Chi: The Legend of Ten Rings. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang dilatih seni membunuh oleh ayahnya, namun ia berontak dan menyamar jadi tukang parkir, di mana pekerjaan itu lebih ia senangi. Namun takdir tak dapat ia pungkiri. Pada akhirnya, ia harus membawa kekuatan besar hingga bertarung bersama Dewa Naga Air untuk membuktikan kepantasannya mendapatkan kesaktian dewa dari 10 cincin legendaris. Penasaran? So, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Film diawali dengan memperlihatkan legenda 10 cincin sakti berkekuatan dewa yang dimiliki oleh seorang jenderal perang bernama Wen Wu. Rumor beredar bahwa beberapa cincin ia temukan di kawah gunung dan beberapa lainnya ia curi secara paksa. Pada intinya, sekarang Wen Wu telah memiliki 10 cincin yang memberinya kekuatan dewa dan umur abadi. Sayangnya hal itu ia gunakan untuk memuaskan hasrat untuk kekuatan, baik secara kekuasaan maupun harta. Dalam perjalanan hidup abadinya, Wen Wu telah membangun organisasi tersembunyi yang dinamakan Pasukan 10 Cincin yang bergerak bebas semaunya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dan kekuasaan. Ribuan tahun telah ia lalui hingga tibalah pada titik di mana Wen Wu sudah bosan dengan kekuasaan pada dunia yang terlihat. Oleh karena itu, ia menunjukkan sebuah peta kuno pada pengawalnya dan berencana untuk mencari sebuah legenda desa misterius yang belum pernah terungkap bernama Desa Ta Lo yang dilindungi seekor naga pelindung raksasa dan juga berisi makhluk-makhluk mitologi liar, dan para penduduknya pun mempelajari seni bela diri para dewa. Tanpa waktu lama, ia menuju desa tersebut, dan saat di hutan bambu menuju gerbang Desa Ta Lo, mereka secara misterius dikacaukan jalurnya oleh hutan tersebut hingga mobil pun jatuh ke jurang yang menyisakan Wen Wu selamat berkat kekuatan 10 cincinnya. Karena merasa paling kuat, ia pun pede melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai ke sebuah area kecil yang dijaga oleh wanita misterius bernama Ying Li. Tanpa basa-basi, Wen Wu langsung bertanya di mana pintu masuk menuju Desa Ta Lo. Tapi saat itu juga ia ditolak karena Wen Wu dinilai tak pantas masuk ke sana. So, dengan demikian tak ada pilihan lain selain bertarung. Nah, saat mengalami kekalahan pertama kali itulah Wen Wu mulai sadar kehebatan penduduk Desa Ta Lo. Tapi tak hanya itu, Wen Wu pun mulai jatuh cinta yang disambut pula oleh Ying Li. Demi membuktikan cintanya mereka berdua, Ying Li pun terpaksa meninggalkan Desa Ta Lo sekaligus mengembalikan kekuatannya. Hal itu juga dilakukan oleh Wen Wu yang menyimpan 10 cincinnya. Singkat cerita, mereka memiliki 2 anak yang bernama Shang-Chi dan Xialing. Keduanya diberi kenang-kenangan sebuah liontin giok dari Ying Li, karena memang pada akhirnya Ying Li bukanlah makhluk abadi seperti Wen Wu dan ia pun meninggal. Penyebabnya pun sangat mengesalkan Wen Wu, karena saat Wen Wu sudah tobat dari memakai 10 cincin dan membubarkan pasukannya, ternyata di saat damai itulah para musuhnya berani datang ke markas dan apesnya. Saat itu Wen Wu sedang turun gunung untuk mencari bahan-bahan makanan, yang berakibat sang istri meninggal dikeroyok musuh-musuh Wen Wu. Nah, setelah itulah Wen Wu yang sangat mencintai Ying Li mulai kehilangan arah dan kembali menggunakan 10 cincin sakti untuk membalas dendam, membangun kembali organisasi 10 cincinnya, dan berambisi menemukan letak Desa Ta Lo. Tapi tak hanya itu, dari situ Wen Wu juga mulai melatih Shang-Chi seni bela diri dengan disiplin dan keras. Hari demi hari berganti, tahun demi tahun berlalu hingga akhirnya Shang-Chi dapat menguasai bela diri dengan baik di usianya yang masih 14 tahun. Begitupun dengan adiknya yang walaupun tak dilatih dengan intensif, tapi ternyata sangat berbakat hingga dengan berlatih kungfu secara otodidak, adiknya pun mengalami perkembangan pesat sebagai ahli bela diri. Wen Wu pun akhirnya percaya diri mengerahkan Shang-Chi untuk menjalankan misi organisasinya yang tentu saja untuk membunuh orang demi kekuasaan dan balas dendam. Sebelum berangkat, Xialing, sang adik, ingin mengikuti kakaknya karena memang sang ayah tak hangat seperti dulu setelah ibu meninggal. Namun Shang-Chi melarang Xialing ikut karena misi ini berbahaya dan berjanji akan kembali dalam 3 hari. Dan singkat cerita,
Beberapa tahun berlalu dengan cepat dan kini Shang-Chi telah dewasa dan hidup di Amerika dengan menjalani rutinitasnya sebagai petugas parkir valet bersama sahabat karibnya yang bernama Katie. Nah, di sini film juga menjelaskan bahwa Shang-Chi ternyata kabur dari misi pembunuhan pertamanya karena memang ia tak ingin melakukan hal tersebut. Sekaligus Shang-Chi berarti melanggar janji pada adiknya alias Xialing yang selalu menunggu kedatangannya. Hari-hari dijalani Shang-Chi dan Katie dengan seru dan normal sebagai karyawan. Hingga pada akhirnya saat naik bus bersama, tiba-tiba seorang laki-laki menegur sambil meminta paksa liontin giok milik Shang-Chi. Katie pun panik karena yang ia tahu Shang-Chi adalah sahabat baik yang tak bisa berkelahi. Tapi nyatanya I actually did take a little bit. Nah, sayangnya, ketika keadaan genting usai, ternyata kalung giok Shang-Chi berhasil direbut oleh musuh berbadan besar yang langsung pergi meninggalkannya. Singkat cerita, Katie pun terus bertanya ada apa sebenarnya hingga sampailah di tempat tinggal Shang-Chi. Lalu Shang-Chi menjelaskan bahwa musuh yang barusan adalah utusan ayahnya dan beberapa hari lalu ia mendapat kartu pos dari Xialing beserta alamat adiknya berada. Walaupun sulit dipercaya, tapi Shang-Chi yakin kartu pos tersebut memang berasal dari adiknya yang sekarang berada dalam bahaya karena adiknya pun memiliki kalung giok yang sama. So, tanpa buang waktu, Shang-Chi berangkat ke alamat adiknya berada, yaitu di Makau. Katie pun memaksa ikut bersamanya. Singkat waktu, keduanya pun sampai di Makau, memasuki gedung dan menaiki lift. Di sana Shang-Chi diminta tanda tangan yang katanya sebagai tamu undangan. Setelah keluar lift, keduanya pun bingung karena ternyata alamat yang diberikan adiknya adalah sebuah gedung yang berisi bisnis arena pertarungan. Dan sialnya, yang Shang-Chi barusan tanda tangani adalah pernyataan setuju untuk bertarung di arena. Shang-Chi pun ditunjukkan arena utama yang akan jadi tempatnya bertarung. Dan di sana ternyata sedang ada pertarungan dari salah satu teman Dr. Strange alias Wong yang dengan mudah mengalahkan musuhnya dengan teknik ruang dan waktu. Tanpa waktu lama, sekarang tibalah giliran Shang-Chi untuk bertarung dan ternyata lawannya adalah adiknya sendiri alias Xialing yang kini telah dewasa. Di situ Xialing nampak kesal dan marah karena dirinya merasa dibohongi saat Shang-Chi dulu berkata akan kembali. Pertarungan terlihat berat sebelah karena Shang-Chi menahan diri yang akhirnya membuatnya kalah telak. Setelah itu Shang-Chi dibawa ke ruangan besar dan terkejutlah karena ternyata Xialing adalah penguasa bisnis pertarungan di gedung ini. Xialing pun menceritakan kejadian di mana intinya ia kabur saat umur 16 tahun karena sudah tak tahan dengan ayahnya yang makin terobsesi dengan kekuasaan. Xialing yang cekatan dan cerdas kala itu menemukan terowongan rahasia hingga bisa kabur dari markas ayahnya. Dan singkat cerita, dengan berbekal kungfu otodidaknya yang semakin terasah, dalam hitungan tahun, ia bisa memiliki bisnis di Makau di dalam gedung ini. Ia pun memiliki anak buah di mana-mana hingga dapat mengetahui di mana Shang-Chi berada. Saat asik mengobrol, yang ditakutkan pun terjadi. Pasukan 10 cincin datang menyerang untuk merebut liontin giok yang ada pada Xialing. Nah, akhirnya bos pun menampakkan diri alias ayahnya Shang-Chi. Saat itu, Shang-Chi dan Xialing tiba-tiba terdiam melihat ayahnya yang langsung mendekat dan menyatakan rindu dengan ramah sekaligus mengajak mereka kembali untuk pulang. Setelah menempuh perjalanan dengan helikopter, para pasukan di markas pun menyambut kedatangan mereka dengan hormat. Dan malam harinya setelah dinner bersama, sang ayah mengungkapkan hal yang sulit dipercaya oleh kedua anaknya,
yaitu Wenwu yakin kalau istrinya masih hidup dan terkurung di balik gerbang raksasa yang ada di desa Talo karena hampir setiap malam ia mendengar bisikan mirip suara istrinya meminta tolong diselamatkan dari kurungan penduduk desa Talo. Kedua anaknya pun berusaha menjelaskan fakta kalau ibu sudah meninggal, tapi Wenwu menunjukkan hal ajaib. Ternyata tujuan dirinya mengambil dua liontin giok adalah untuk menemukan jalan menuju desa Talo dengan menancapkannya pada patung pahatan naga kayu misterius. Wenwu mengetahui setelah mengumpulkan semua informasi selama Xiangxi dan Xialing kabur. Dari situ terlihat jelas jalur mana yang harus ditempuh untuk memasuki desa Talo yang hanya terbuka setahun sekali di waktu tertentu. Untuk waktunya, rupanya Wenwu telah mengetahui bahwa jalur suci akan dibuka 3 hari lagi. Sedangkan rutenya baru saja ia lihat dengan jelas melalui peta sihir air barusan. Wenwu pun menjelaskan pada kedua anaknya, jika desa menolak membebaskan ibu mereka atau istrinya, maka akan langsung dibakar semuanya. Xiangxi pun tak setuju dan berontak. Tapi Wenwu dengan cepat menjatuhkannya, begitupun dengan Xialing yang tak bisa berbuat apa-apa, hingga akhirnya mereka semua dikurung di dalam kamar bawah tanah. Di sana mereka hanya bisa pasrah, namun tiba-tiba terdengar suara orang sedang mengamuk yang ternyata berasal dari kamar sebelah yang diisi oleh seorang aktor terkenal bernama Trevor. Setelah mengobrol, ternyata Trevor diculik oleh Wenwu untuk menghibur anak buahnya dengan akting drama yang memukau. Nah, selama di sana, Trevor rupanya menjalin persahabatan dengan seekor hewan sihir dari desa Talo yang kebetulan tersesat keluar dari desa, lalu berhasil dibawa oleh Wenwu saat ia berpetualang melakukan pencarian di sekitar hutan sihir yang sempat menghancurkan pasukannya saat pertama kali melakukan pencarian. Uniknya lagi, hanya Trevor yang dapat berkomunikasi dengan hewan tersebut yang dinamainya Morris. Tanpa waktu lama, Morris mengatakan pada Trevor bahwa ia mengenal Xiangxi karena merasakan darah keturunan desa Talo dalam diri Xiangxi. Trevor lalu menerjemahkan bahwa saat ini Morris sedang mendekat dan memohon untuk diantarkan pulang oleh Xiangxi ke desa Talo. Xiangxi pun menjelaskan kalau jalur hanya terbuka setahun sekali dan 3 hari lagi ayahnya akan ke sana untuk menghancurkan desa. Tapi yang mengejutkan adalah ternyata Morris sebagai hewan asli desa Talo mengetahui dengan pasti jalur menuju pintu masuk desa yang setiap hari bisa dilalui walaupun resikonya sangat berbahaya. Bertepatan dengan itu, Xialing pun berhasil menemukan kembali jalur terowongan tempat ia kabur dahulu. So, dengan demikian, rencana menuju desa Talo pun langsung mereka jalankan sebelum sang ayah tiba. Singkat cerita, sampailah mereka di pintu masuk hutan sihir. Dengan dipandu Morris, labirin hidup pun mereka lalui dengan menegangkan. Setelah berbelok ke sana kemari mengikuti arahan Morris dan hampir dikurung oleh pepohonan, pada akhirnya mereka berhasil sampai dengan selamat. Semua takjub melihat keindahan hewan-hewan sihir yang banyak jenisnya. Tanpa waktu lama, mereka sampai di area pemukiman dan langsung disambut tak ramah oleh salah satu guru. Tapi untungnya, datanglah sang bibi alias adik dari ibu mereka yang menyambut dengan hangat karena rupanya Yingli telah berpesan sebelum meninggalkan desa bahwa kelak anak-anaknya akan menemukan desa Talo. Pakaian perang pun telah disiapkan untuk mereka berdua. Setelah itu sambil mengobrol, Xiangxi juga memberitahu bahwa ayahnya akan kesini 3 hari lagi untuk menyelamatkan ibu mereka yang dikurung oleh penduduk Talo di dalam gerbang raksasa karena dulunya tidak suka dengan Wenwu. Sang bibi pun akhirnya menjelaskan semuanya bahwa di balik gerbang raksasa tersebut bukanlah berisi ibu mereka, melainkan seekor naga kegelapan dari dimensi lain yang berencana menghancurkan bumi. Nah, para leluhur desa Talo berusaha menahan naga iblis tersebut namun hampir kalah. Untungnya, datang Dewa Naga Air yang membantu hingga akhirnya mereka berhasil menyelamatkan manusia dari naga iblis penghisap roh dengan mengurungnya di dalam gerbang kegelapan raksasa. Itu semua telah dilakukan oleh para pendahulu desa Talo. Nah, perihal suara yang didengar oleh sang ayah itu bukanlah berasal dari sang istri, melainkan suara kegelapan yang sangat sensitif terhadap kekuatan 10 cincin. Karena mereka tahu, hanya dengan kekuatan dari 10 cincinlah gerbang tersebut dapat terbongkar. Dan menjalani hari sebelum berhadapan dengan sang ayah, mereka berdua pun berlatih termasuk sang sahabat alias Katie.
Xialing seperti biasa berlatih seorang diri dengan senjata khusus dari sisik naga yang diberikan oleh sang bibi. Sementara Shang-Chi dilatih langsung oleh sang bibi dengan jurus-jurus yang dahulu pernah digunakan ibunya untuk mengalahkan kekuatan 10 cincin sang ayah. Sedangkan Katie bergabung ke dalam pasukan pemanah dan memulai latihannya dengan baik. Nah, pada akhirnya datanglah hari yang ditunggu-tunggu. Sang ayah datang dengan iring-iringan pasukannya. Tanpa basa-basi, Wenwu segera mengutarakan keinginannya untuk membebaskan sang istri dari gerbang kegelapan. Tentunya Shang-Chi dan sang bibi telah menjelaskan bahwa Wenwu tertipu oleh bisikan kegelapan. Tapi di situ Wenwu semakin tak percaya dan langsung memulai pertempuran. Di tengah pertarungan, Wenwu pergi terburu-buru menuju gerbang kegelapan namun dihadang oleh Shang-Chi. Wenwu tanpa buang waktu langsung mengerahkan kekuatan 10 cincin saktinya untuk menjebol gerbang raksasa dengan harapan dapat menyelamatkan istrinya. Tapi sayangnya, tanpa ia sadari, satu persatu anak naga iblis mulai keluar untuk menghisap roh para penduduk yang nantinya akan dibawa kembali untuk diberikan pada sang naga iblis raksasa. Dengan kehadiran anak-anak naga iblis dan senjata dari dunia biasa yang tak bisa dipakai, akhirnya kedua kubu yang bermusuhan memutuskan untuk bertarung bersama. Semua senjata diganti dengan senjata khas desa Talo yang dibuat dari sisik naga yang dalam waktu singkat dapat menghancurkan anak naga iblis dengan mudah. Sementara itu Shang-Chi dalam tenggelamnya terlihat pasrah. Namun saat itulah Dewa Naga Air merasakan kekuatan besar yang belum keluar dari diri Shang-Chi dan mengakui kepantasan Shang-Chi dengan datang memberi aura kehidupan sekaligus menyelamatkannya. Your family needs you. Walaupun sedih karena ayahnya tiada, Shang-Chi tetap harus melanjutkan pertarungan dengan bantuan Dewa Naga Air. Dan ya, pada akhirnya pertarungan dimenangkan dan semua penduduk memberi penghormatan pada petarung yang gugur dalam peperangan. Hingga singkat cerita, Shang-Chi dan Katie kembali ke dunianya untuk menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi saat itu secara mengejutkan, Wong datang dengan kekuatan ruang waktunya untuk menjemput Shang-Chi dan Katie yang diiringi dengan kebingungan orang-orang di sekitarnya. Di markas Wong tersebut, akhirnya Shang-Chi dan Katie bertemu dengan Kapten Marvel dan Hulk alias Dr. Bruce Banner yang membahas tentang keanehan 10 cincin sakti yang sekarang berada pada Shang-Chi. Keanehannya adalah cincin-cincin tersebut terlihat menyebarkan sinyal entah kemana seolah memanggil sesuatu dari dimensi lain.
Wong juga mengingatkan pada Shang-Chi bahwa petualangan baru saja dimulai. Dan film pun selesai sampai situ, lalu menuju kepada sang adik alias Xialing yang kini justru kembali menghidupkan markas pasukan 10 cincin dengan gaya kepemimpinannya sendiri. Hingga tiba-tiba film pun berakhir. Dadah.